Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, yang kemudian penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh orang Indonesia, Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja karena semakin kesini subuh kita masih agak telat ya. Ini sudah jam 5.30. Supaya ada beberapa hadis-hadis yang bisa kita baca, yang bisa kita dengarkan pada subuh kali ini. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam, rawahu Tirmizi atau rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini semuanya masjid, semuanya bisa dipakai tempat salat, illal maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan kecuali tempat kita MCK itu ya. Al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, Bapak-Ibu semua, al-ardu di sini difahami oleh para ulama, yang dimaksud dengan bumi ini adalah tanah yang bisa kita injek ya, tanah yang bisa menjadi pondasi kita berdiri untuk sholat, dan tanah yang bisa menjadi tempat kita melakukan sujud. Nah, makanya nanti selain dari tanah yang menghampar ini, akan ada khilafiyah di antara para ulama. Misalnya khilafiyah sholat di awang-awang gitu ya, yang dia tidak menempel di bumi. Itu penjelasan fikihnya, akan ada khilafiyah di antara para ulama. Terutama dalam hal ini misalnya Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar menyinggung tentang sholat di atas kendaraan atau sholat di dalam pesawat gitu ya. Fattairatu, maka ada sebagian dari ulama yang ngomong begini, kata beliau, ada sebagian ulama yang ngomong, yang berkomentar bahwa pesawat itu la taltasiku bil ardi, karena dia tidak menempel di bumi, maka sholat di pesawat itu tidak sah gitu ya. Ada sebagian yang berpendapat gitu, maka sholat di pesawat ini bisa jadi tidak sah. Nah, sehingga dari sini akhirnya kita menemukan kira-kira dua kelompok besar dari para ulama yang berbicara tentang sholat di atas pesawat. Sebagian dari ulama menilai sholat di atas pesawat ini tetap harus dilakukan, tetapi nanti setelah sampai
di tempat tujuan, ini sholat yang dilakukan di dalam pesawat harus diulangi. Ini pendapat pertama, dan pendapat dalam mazhab Syafi'i ada di sini, ada di poin yang pertama ini. Nah, pendapat yang kedua, kelompok besar para ulama yang kedua menilai dan mencukupkan diri kalau sudah sholat di atas pesawat, maka ini sudah dianggap cukup dan dianggap selesai. Nah, karena kita konteksnya berbicara kitab Bulughul Maram ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama mazhab Syafi'i, lalu kemudian Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar juga ulama yang bermazhab Syafi'i, maka kira-kira beliau berdua ini merekomendasikan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa jika sholat wajib di sebuah tempat yang tempat itu tidak menempel di bumi, maka sholatnya tetap harus dilakukan pada waktunya, tetapi kalau sudah sampai maka sholatnya harus diulangi. Nah, Bapak dan Ibu, saya pernah berbicara misalnya dengan sebagian pembimbing haji misalnya ya, bukan pembimbing haji, saya pernah berbicara dengan sebagian jamaah haji Indonesia khususnya. Saya tanya, pernah sholat di pesawat saat haji? Pernah. Terus waktu sudah sampai di Jeddah atau di kamar di hotel, kira-kira itu sholatnya diulangi atau tidak? Nah, ada yang ngomong, kalau ustadz kami mintanya diulangi. Saya tanya lagi sebagian yang lain, kalau ustadz kami nggak ada komentar, maksudnya nggak apa-apa, nggak diulangi. Nah, begitulah dinamika di dalam khilafiyah tentang sholat di sebuah tempat yang tidak menempel di bumi. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini sekali lagi sholatnya tetap harus dikerjakan, tetapi kalau sudah sampai wajib diulangi. Nah, karenanya supaya lebih jelasnya, kira-kira kalau kita berhadapan dengan sholat di atas pesawat, maka yang pertama, opsi yang pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu, jika sholatnya masih bisa di bumi, masih bisa di daratan, dengan cara jamak takdim atau jamak takhir, jamak di bandara Palembang sini misalnya, atau jamak di bandara Jeddah sana. Kalau di Palembang takdim, kalau di Jeddah takhir misalnya, dilihat jam sampainya, maka itu dulu yang harus diprioritaskan. Jadi jangan dulu sholat di atas pesawat selagi bisa jamak takdim atau jamak takhir. Apalagi sekedar misalnya ke Jakarta, ke Jogja, sangat memungkinkan kalau tidak kita sholatnya di bandara sini jamak takdim, atau kita sholatnya di bandara setelah sampai jamak takhir. Ini yang pertama yang harus diprioritaskan. Termasuk dalam hal ini adalah sholat wajib di semua kendaraan, di mobil, di kereta api dan seterusnya. Saya pernah melihat ada jamaah, ada sebagian dari kawan-kawan kita yang sholatnya di kereta api saat perjalanan Jakarta Jogja misalnya ya. Tapi kalau seandainya masih memungkinkan untuk di jamak takhir di Jogja misalnya, maka pilihan terbaik dan prioritas itu adalah jangan sholat di atas kendaraan, sholatnya di setelah sampai saja. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti ada satu sholat misalnya yang biasanya paling riskan, untuk akhirnya kita nggak ada pilihan lain kecuali sholat di atas kendaraan. Biasanya subuh, karena subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur, dan subuh tidak bisa dijamak dengan isya. Maka subuh ini dia berdiri sendiri. Karena itulah akhirnya di waktu subuh ini, dalam tanda kutip ya, terpaksa akhirnya kita harus sholat di atas kendaraan atau di atas pesawat lebih khusus. Nah, sekarang bagaimana tata cara sholat di atas pesawat? Nah, yang pertama, kalau seandainya pesawat itu membolehkan dan tidak ada larangan untuk menggunakan air di toiletnya untuk berwudu dan seterusnya, saya kira itu dulu yang harus diprioritaskan. Berwudulah dengan cara wudu yang minimalis, ambil air secukupnya, kemudian muka sekali saja, yang penting ini masih ada bagian yang menetes begitu ya, kemudian tangan dua, kemudian kepala, baru kemudian kaki. Kalau seandainya memang tidak ada larangan. Tapi biasanya sebagian dari pesawat ada yang memang mengumumkan untuk melarang menggunakan air wudu. Nah, bagaimana opsi yang keduanya? Opsi yang keduanya, ada sebagian dari misalnya ustadz-ustadz kita merekomendasikan tayamum. Nah, tayamum di pesawat ini juga perdebatannya cukup alot juga. Karena definisi tayamum itu adalah
alat yang kita gunakan untuk bertayamum itu debu. Dan debu itu apakah sekedar partikel-partikel yang kita dapatkan? Ini kan mesti ada debu. Atau debu itu harus terasa di tangan? Kalau kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, beliau komentarnya, debu itu seharusnya terasa di tangan. Ya ini mohon maaf, misalnya ya, ini di atas meja ini terasa ini. Walaupun di kasat mata ini nggak kelihatan, tapi saat saya menempelkan tangan ini terasa ada debunya. Kira-kira kalau di kursi pesawat, di dinding pesawat, terasa tidak debunya itu? Kalau tidak terasa, maka nggak ada pilihan lain berarti. Misalnya berwudu tidak bisa, tayamum tidak bisa, maka inilah yang disebut di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sudah masuk waktu sholat dan kita tidak mendapati air, atau kita mendapati air tidak boleh air dipakai, dan kita juga untuk tayamum tidak ada debu yang bisa dirasa oleh tangan, maka pilihannya apakah kita tidak sholat atau kita tetap sholat tapi dengan cara sholat apa adanya, dengan cara sholat menghormati waktu sholat. Nah nanti di dalam konsep mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan sholat menghormati waktu sholat, terutama untuk orang yang tidak mendapati air dan orang yang tidak mendapati debu. Dia tetap wajib sholat, nggak boleh dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat dia berdosa. Nah untuk menggugurkan dosa itu dia sholat apa adanya, walaupun tanpa wudhu, walaupun tanpa tayamum, tapi tetap wajib diulangi setelah dia sampai di tujuan. Ini kalau tidak mendapati air dan tidak mendapati debu. Sekarang kalau dia mendapati air dan dia juga mendapati debu, maka yang harus diutamakan adalah dia berwudhu atau dia bertayamum. Kalau sudah, sekarang anggap saja dia sudah berwudhu dan dia sudah bertayamum, maka tata cara sholat di atas pesawat bagaimana? Satu, kalau seandainya memungkinkan untuk berdiri sempurna, untuk ruku sempurna, dan untuk sujud sempurna, maka ini dulu yang harus dijadikan sebagai prioritas. Ada sebagian dari pesawat yang memberikan space waktu atau space tempat yang agak longgar di bagian belakang. Misalnya pesawat Saudi Arabia Airlines itu agak luas di belakangnya, dan biasanya pramugari dan pramugaranya mengizinkan kalau ada orang yang mau sholat berdiri, ruku dan sujudnya sempurna. Kalau itu bisa dilakukan, itu yang harus dilakukan pertama sekali. Jangan dulu memilih sholat di atas kursi. Nah sekarang kalau memang tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk berdiri, maka tidak ada pilihan lain, sholatnya sambil duduk. Sekarang kalau sudah sambil duduk, ngadap kemana kiblatnya? Makanya sholat di atas kendaraan itu serba tidak sempurna. Sekarang kalau kita mau menghadap sesuai dengan arah pesawat, belum tentu itu adalah arah kiblat. Kalau kita mau sholatnya menghadap ke orang lain, alangkah ada lemaknya kan. Menghadap ke sebelah kiri, ujung sebelah kiri, ngapa mamang ini kan. Apalagi kalau dia bukan muslim saya, menghadap ke belakang dan seterusnya. Maka dalam hal ini sangat apa adanya. Jadi sholatnya sangat apa adanya. Kemudian setelah itu dia rukunya apa adanya, sujudnya apa adanya, dan setelah itu dia selesai sholatnya. Nah untuk poin yang seperti ini, baik yang dia bisa berdiri maupun dia tidak bisa berdiri, baik yang bisa menghadap kiblat atau dia tidak bisa menghadap kiblat, baik dia yang bisa sujud sempurna atau dia yang tidak bisa sujud sempurna, dalam mazhab Syafi'i semuanya wajib diulangi dalam pendapat yang mu'tamad, dalam pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pengen memegang konsep ini, maka pertama sekali usahakan jangan sholat wajib di atas kendaraan selagi masih bisa opsi jamak takdim, jamak takhir. Nomor dua, kalau sudah ada di pesawat atau di atas kendaraan dan tidak ada pilihan lain kecuali sholat di atas kendaraan, tetap wajib sholat, dan sholatlah dengan sholat apa adanya, toharo apa adanya, sholat apa adanya. Nanti setelah sampai diulangi. Ngapa model seperti itu susah nian? Sebenarnya bukan susah. Ini konsep kehati-hatian namanya ya, kehati-hatian. Kalau kita serius dalam menjalankan ibadah ritual, maka seharusnya memang kita menjalankannya dengan cara yang hati-hati. Salat kita inilah dikit itu maksudnya cuma 5 waktu ini ya. Yang dikit ini dak sah pulo misalnya ya, alangkah ruginya kan. Yang dikit ini dak sah. Maka untuk salat wajib khususnya, dari seluruh persiapannya harus hati-hati. Misalnya persiapan pakaian, bapak dan ibu-ibu boleh membedakan antara pakaian salat wajib dengan pakaian salat sunnah, boleh dibedakan. Maksudnya begini, perhatian terhadap pakaian sholat wajib harus di atas perhatian
terhadap pakaian sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah pakai baju-baju kaos biasa udah jadi masalah. Tapi kalau sholat wajib, kalau pacar jangan. Sholat sunnah misalnya pakai pakaian yang agak sempit-sempit dikit, mungkin lah. Kalau sholat wajib, kalau bisa cari yang agak longgar. Karena tersingkap dikit aurat saat kita sholat wajib, itu bisa membuat sholatnya tidak sah. Kalau wudhu sholat wajib agak lambat-lambat dikit, wudhu sholat sunnah bolehlah agak cepat-cepat dikit. Kira-kira modelnya seperti itu. Supaya kita memang bisa memastikan bahwa sholat yang kita kerjakan yang wajib ini, saya pengen mengerjakannya dengan cara yang serius, bukan dengan cara yang apa adanya. Sekali lagi ya, karena ini jumlahnya sedikit, yang sedikit ini menentukan. Nah, kalau yang sedikit ini tidak sah, alangkah nyesalnya kita hidup di muka bumi ini. Begitu seterusnya. Jadi ini poin yang pertama yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini pandangan dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau bapak dan ibu-ibu memilih pandangan dalam pendapat ulama yang lain yang mencukupkan sholat di atas kendaraan dengan cara yang model seperti itu dan tidak mau diulangi, ya itu pilihan namanya. Tapi itu namanya pilihan. Saya pribadi mengamalkan teori dalam mazhab Syafi'i ini. Saya pribadi ya. Nanti kalau sudah sampai di tempat lokasi, kita ulangi sholat. Niatnya adalah qadhaan. Niatnya qadhaan. Dan kalau saya bawa jamaah umroh misalnya, saya juga merekomendasikan bahwa pada ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai misalnya di hotel. Nah, tadi kita sholat subuh di atas pesawat itu sangat apa adanya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau, kita ulangi sholatnya di hotel masing-masing, di kamar masing-masing. Niatnya qadhaan. Biasanya saya akan share itu di grup. Kalau mereka mengulangi, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mengulangi, itu pilihan masing-masing dengan konsekuensi masing-masing gitu. Nah, Bapak Ibu semua, itu penjelasan di poin yang pertama memang agak panjang sedikit tentang sholat di atas kendaraan. Jadi al-ardu kulluha masjid, bumi ini seluruhnya bisa dipakai menjadi tempat sholat kecuali makbarah, kecuali kuburan, dan kecuali tempat mandi yang biasanya di sana juga tempat pembuangan najis. Hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an yusalla fi sab'i mawatin. Rasulullah SAW melarang 7 tempat untuk sholat. Jangan sholat di 7 tempat ini. Yang pertama adalah al-mazbalah. Al-mazbalah ini tempat sampah. Ya, dugaannya kenapa nggak boleh di tempat sampah? Ya karena tempat sampah dan kemungkinan najisnya ada di sana. Nomor 2 adalah wal madzaroh. Madzaroh ini tempat penyembelihan hewan. Tempat penyembelihan hewan, sapi, unta, kambing. Kenapa tidak boleh? Karena di sana dugaannya najis. Darah kan najis kan? Kotoran-kotoran hewan dalam mazhab Syafi'i juga najis, termasuk kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan, itu dalam mazhab Syafi'i najis. Kalau bapak dan ibu-ibu pernah mendengar ada ustadz di YouTube misalnya ngomong bahwa kotoran ayam misalnya tidak najis ya, nah, itu dalam pendapat yang lain. Dalam pendapat mazhab Syafi'i seluruh kotoran najis, kotoran manusia najis, kotoran hewan najis. Kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan najis, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan juga najis. Nomor 2 wal madzaroh, tempat penyembelihan hewan, jangan sholat di sana karena ada kemungkinan najisnya. Yang ketiga adalah wal maqbaroh, kuburan. Nah, zahaba Syafi'i ila al-farqi bainal maqbaroh al-manbusha wa ghairiha. Kenapa Rasulullah SAW melarang sholat di kuburan? Nih, para ulama menduga bahwa bisa jadi di kuburan itu juga ada bagian-bagian najis dari mayit yang masih menempel di seputaran badannya misalnya. Nah, sehingga kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, Zahab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berpendapat akan ada beda nanti hukum antara kuburan yang terbuka, manbusah, dengan kuburan yang tertutup. Kalau kuburannya sudah ditutup dengan tanah rapat segala macam, dengan pasir segala macam, maka tidak jadi masalah.
Maksudnya kalau memang tidak ada tempat lain ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kuburannya terbuka, masih belum ditutup dengan rapi, belum ditutup dengan rapat, atau mungkin kuburannya awalnya terbuka lalu kemudian terbongkar oleh, dulu ada orang yang mencuri kuburan ya. Kalau kita belajar fikih, nanti akan ada banyak kasus sehingga akhirnya memunculkan ada fenomena di zaman-zaman para ulama mengarang kitab itu, orang mencuri kuburan, membongkar kuburan untuk dicuri. Nggak tahu juga ini apanya yang dicuri gitu kan. Mungkin ada pengamal ilmu apa misalnya ya, sehingga akhirnya sebagiannya terbongkar. Ya itu aneh-aneh maksudnya. Nah yang jelas di poin nomor ketiga ini, makbaro ini juga dugaannya adalah najis. Berikutnya wa qari'atit thariq. Nomor 4, qari'atit thariq, jangan sholat di jalan, ya di tempat orang lalu lintas. Sama lah, ini juga dugaannya dua. Yang pertama najisnya ada, orang lalu lintas kan bawa apa segala macam, dugaannya najis. Yang kedua memang ini hak orang yang berjalan. Nah tetapi kalau dia eventnya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha misalnya ya, kita maklum lah ya, kalau ada penutupan jalan, bisa jadi kita maklum. Tapi kalau ada event tahunan, harus diberi solusi kalau ditutup jalannya kemana. Itu yang pertama, solusinya kemana. Yang kedua, kalau nak nutup jalan dan tidak katik solusi yang lain, maka ini saf yang nutup jalan ini, jangan dari pagi sudah dibentang hambal. Jadi dibongkar dulu lah. Dibongkar dulu, nanti kalau seandainya sudah mendekati komat, barulah dibentang hambal, karena tidak ada opsi lain kecuali lewat sana. Saya 2 kali mau Idul Fitri, akhirnya terhalang orang nutup jalan. Kenapa? Mana ini? Kita orang baru di daerah situ, pastinya tidak tahu ini kemana, kiri kanan, kalau seandainya nak mentas kemana kan. Nah akhirnya saya nelpon pengurus masjid, akhirnya dipandu oleh pengurus masjid, belok kiri Ustaz, lurus Ustaz, belok kanan Ustaz, dipandu. Nah itu cukup menegangkan gitu. Berikutnya wal hammam, kamar mandi, MCK, tempat di mana orang mandi dan biasanya juga orang buang najis. Kemudian ma'atinil ibil, ma'atinil ibil ini tempat biasanya unta minum. Biasanya unta itu kalau minumnya itu sambil istirahat, sambil apa namanya itu, duduk itu, bukan duduk cak itu. Nah biasanya dia menetap di situ. Nah, itu juga jangan. Juga sama dugaannya najis juga. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, wa fawqa zahri baitillah, di atas Ka'bah. Jangan sholat di atas Ka'bah, karena kalau sholat di atas Ka'bah ngadep ke mana dia? Dia ngadep ke mana kan? Ngadep ke Ka'bah bukan kan? Karena dia lewat ke sana kan? Nah di zaman dulu Bapak dan Ibu-ibu, ngapa ada ibaratnya ungkapan jangan sholat di atas Ka'bah? Karena untuk menuju atas Ka'bah ini sangat mungkin. Kalau sekarang tidak mungkin. Jadi di antara kemenangan orang dulu, interaksi mereka dengan Ka'bah itu sangat dekat. Bahkan orang kalau tawaf itu kan sunnahnya, memulai tawaf itu sunnahnya menyentuh atau mencium Hajar Aswad setiap kali kelilingan. Pertama menyentuh dulu baru keliling. Putaran kedua cium Hajar Aswad lagi, keliling lagi. Kalau sekarang jangan coba-coba. Jangan coba-coba sekarang. Kena tarik. Kalau sekedar kena tarik mungkin iya memang pasti kena tarik. Yang kedua, itu kan pakai kain ihram. Apalagi sekarang aturannya yang sholat di pelataran Ka'bah ini sekarang ini belum dicabut aturannya. Itu wajib menggunakan kain ihram. Kalau terbuka kain ihram di situ, alang kemalunya kan. Ini nomor 2. Taruhlah sekedar malu. Nomor 3. Kalau terinjek-injek, nah itu yang resiko yang besar. Jadi kalau memang ada yang penasaran pengen pegang Hajar Aswad, pengen cium Hajar Aswad, dipertimbangkan baik-baik. Itu tidak terlalu prioritas jika seandainya bandingannya kalau kita ke sana bakal ada kemungkinan celaka atau tidak bagusnya gitu. Biarlah kita memandang dari jauh baik. Kalau mau berdoa, ya berdoa dari jauh, lihat arah Hajar Aswadnya. Nah, memang di Mekah itu
ada banyak tempat-tempat mustajab memang untuk berdoa, ya, tetapi kalaupun kita tidak bisa mendekat persis di tempat itu, kita minimal menghadap ke arah tempat yang dituju. Hajar Aswad, Multazam gitu ya, Hijr Ismail, kemudian Mizab tempat pancuran air, kemudian arah Rukun Yamani dan seterusnya. Ini semua adalah bagian-bagian mustajab. Maqam Ibrahim, semuanya tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di hadis yang nomor 2 ini dan di yang pertama juga disinggung jangan sholat di beberapa tempat. Kenapa jangan sholat di beberapa tempat itu? Karena dugaannya ada najisnya. Jadi kita tidak boleh sholat di tempat di mana saat kita berdiri dan saat kita sujud ada najisnya, kecuali mungkin najis-najis yang sifatnya kecil yang bisa dimaafkan. Misalnya ada sisa bekas darah nyamuk misalnya, ya, mungkin itu masih dimaafkan. Tapi seharusnya dicari dulu tempat yang lebih bersih dan lebih suci. Kalau di sebagian masjid yang paling krusial itu adalah kotoran cicak misalnya, ya. Nah, ini krusial ini. Dan itu seharusnya menjadi perhatian supaya masjid tidak ada kotoran cicak. Gimana caranya? Ya dibersihkan. Dibersihkan. Baik, itu nomor 2. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Janganlah kalian semua salat menghadap ke kuburan, wa la tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Jadi kalau seandainya kita berziarah, memang di antara adab ziarah itu jangan nginjek kuburan, jangan melangkah kuburan, cari jalan celah di antara dua kuburan itu. Ini di antara adab-adabnya. Nggak ada kuburan nyambung, ya. Kuburan nyambung itu mesti ada space dikit, jadilah apalagi di kita ini. Jadi berjalannya itu menyusuri space-space itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya memang kita ikut menguburkan, prosesi penguburan, yang berdiri dan yang duduk itu, kalau pacak jangan berdiri dan jangan duduk persis di tumpukan kuburan itu. Kalau mau berdirinya di sela-sela itu juga. Nah, ini bagian dari adab-adab berziarah kubur. Jangan seperti itu. Nah, kalau sholat menghadap ke arah kuburan gimana? Fazahir anna an-nahya lit-tahrimi bin nisbati ila al-qabril manbush yaqtadil fasad wa lit-tanzihi bin nisbati ila ghairil manbush. Wa mahallu zalika idza lam yakun hunaka satirun bainal musalli wal qabri, amma idza kana bainal musalli wal qabri satir fala ba'sa bihi. Kalau seandainya tidak ada penghalang antara kita sholat dengan kuburan, tidak ada penghalang, ya, maka kategorinya 2. Kalau kuburan ini sudah tertutup dengan tumpukan-tumpukan tanah yang bagus, maka sholat menghadap langsung ke kuburan tanpa penghalang hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya kuburannya terbuka, masih terbuka, dan kita menghadap sholat ke arah kuburan tidak ada penghalang, maka di sini hukumnya nggak sah, atau bukan nggak sah, ya hukumnya nggak sah, terlarang. Hukumnya terlarang. Tapi kalau seandainya sudah ada penghalang, ya berupa dinding masjid, walaupun di depan kita ini adalah kuburan, baik terbuka maupun tertutup, maka kata Kiai Haji Muhammad Muhajir Amsar, fala ba'sa bihi, nggak jadi masalah. Jadi kalau seandainya misalnya di depan Masjid Baitur Rahman ini misalnya ada kuburan, karena sudah dindingnya lah megah lah besak mak ini, tidak jadi masalah. Ada sebagian dari sahabat-sahabat kita yang tidak galak sholat, yang menghadap ke kuburan. Ada sebagian dari sahabat-sahabat kita. Padahal sudah terdinding, ya. Kalau terbuka mungkin, tapi itu sifatnya tidak haram, makruh, karena kuburan di kita ini, di Indonesia ini rata-rata tertutup, ya kan? Tertutup. Kita nguburkan uang itu bukan baik tertutup di kita ini. Lah ditutup dengan tanah, lah di semen pun, lah di keramik pun. Nah, walaupun nanti hukum menyemen dan hukum mengeramik nanti ada hukum tersendiri, ya. Antara kuburan di tanah sendiri dengan kuburan di tanah umum nanti ada khilafiyah di antara para ulama. Yang jelas itu jangan sholat mengarah ke kuburan dan jangan duduk-duduk di atas kuburan.
karena dugaannya najis. Jadi beberapa hadis yang kita baca ini jangan sholat di tempat yang kemungkinan ada najisnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah, yang punya anak bayi, yang punya anak kecil, juga harus benar dalam membersihkan najis anak-anaknya, kencing sembarangan misalnya. Itu harus benar cara mensucikannya. Ya, kalau misalnya ada yang pipis sembarangan, caranya pertama adalah ini ainun najasahnya, benda najisnya itu diambil dulu. Misalnya pipisnya itu diambil tisu misalnya, kemudian dikeringkan, dibuang. Nah, ini lantainya ini disiram dengan air secukupnya pasti ya. Disiram dengan air secukupnya, baru kemudian ambil tisu berikutnya, baru kemudian dikeringkan. Itu kategori yang paling aman cara membersihkan najis di lantai. Jangan dilakukan begitu ada yang pipis misalnya, dia langsung ngambil pengepelan yang sifatnya basah, sudah ada airnya, kemudian dia kucek-kucek begitu. Nah, itu dia nyebarnya kemana-mana nanti. Atau jangan juga setelah kencingnya diambil, jangan juga langsung dipel, karena kalau dipel kan namanya dilap. Kalau najis jangan dilap, najis itu disiram. Jadi disiram dulu secukupnya, baru kemudian jadi airnya duluan, baru kemudian pengepelnya belakangan. Nah, atau kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya kelebihan harta, punya space tanah yang cukup luas, maka buatlah musola di rumahnya. Terserah musola ini mau dibuat di mana. Misalnya musola ini mau dibuat di kamar sendiri, nah tidak masalah, berarti ada space kamar mandinya, ada space kasur segala macam, lemari segala macam. Nah, ini space sholat. Yang di sini tidak banyak dimasuki orang, yang di sini terjaga dari anak-anak, yang di sini terjaga dari najis-najis yang lain. Itu bagus sekali kalau seandainya di rumah ada space tempat yang biasa dipakai untuk sholat, dibuat saja. Kalaupun seandainya tanah tidak katik lagi, Ustaz, tanah kami tidak katik lagi, tapi kami masih ada tempat yang kira-kira di rumah itu jarang orang duduk-duduk di sana, jarang. Nah, itu belikan pembatas yang dari rotan misalnya ya. Kemudian sebelumnya disiram dulu, kemudian dibentang sejadah atau bentang hambal, baru kemudian dijadikan sebagai musola di rumah. Ya, kalau kita sholat zuhur di sana, kalau kita sholat duha di sana, kalau kita mau ngaji di sana, kalau kita tahajud di sana misalnya. Ini dipilih satu tempat. Dulu Rasulullah SAW, ini menutup kajian kita pada subuh kali ini. Dulu Rasulullah SAW pernah datang ke rumah orang tuanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan masih kecil dulu saat bersama Nabi SAW. Saat bertamu ke rumah orang tua, ibunya terutama, karena Anas bin Malik ini anak yatim, ke rumah ibunya Anas bin Malik, masuk ke rumah, senenglah orang karena yang datang ini adalah Rasulullah, seneng. Kemudian ngobrol segala macam. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW nanya dengan tuan rumah, di mana di rumah ini tempat yang biasanya dipakai untuk sholat. Rasul itu nanya cak itu, di mana di bagian rumah ini tempat yang biasanya dipakai untuk sholat. Oh, di sini ya Rasulullah, di sini. Akhirnya di siang, ini siang, kejadiannya siang. Akhirnya di siang itu, sebelum zuhur ini kejadiannya, akhirnya di siang itu Rasulullah SAW sholat sunnah di rumah Anas bin Malik. Karena melihat Rasulullah SAW sholat sunnah, akhirnya tuan rumah ini bergegas melok nyusun saf di belakang Nabi SAW. Entah sholat sunnah apa, dugaannya akhirnya sebagian dari para ulama mengatakan ini sholat sunnah sebelum zuhur. Kalau sholat sunnah sebelum zuhur, dugaannya adalah sholat sunnah duha, dugaannya ya. Nah, karena sholat sunnah, dugaannya sholat sunnah duha, dan praktik yang terjadi adalah pernah berjamaah, maka akhirnya para ulama mengatakan sholat sunnah berjamaah boleh-boleh saja dilakukan, apalagi misalnya dengan tujuan edukasi. Sandarannya adalah cantolannya cerita yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah sholat Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah berdoa. Ini untuk kasus Anas bin Malik ya, berdoa. Setelah berdoa, kata ibunya Anas, wahai Rasulullah, huwaidimuka, wahai Rasulullah, pembantu kecilmu ini tolong didoakan. Nah, akhirnya Anas bin Malik juga didoakan oleh Rasulullah SAW supaya diberikan keberkahan hidup, diberikan keberkahan harta, dan diberikan keberkahan keluarga, anak keturunan. Nah, ini
menutup kajian kita pada pagi hari ini, maksudnya adalah bahwa sejak di zaman Rasulullah SAW itu, rumah sebagian dari para sahabat itu sudah ada tempat yang biasanya mereka pakai untuk sholat. Di sini biasanya kami sholat. Nah, ini kategorinya musola di rumah masing-masing, gitu kan. Nah, kira-kira ini dulu lah ya yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Jika memang ada yang pengen ditambahkan atau ada yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita beristirahat pulang ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz mau bertanya terkait sholat jamaah tadi Pak Ustadz. Apakah kita harus jalan dulu baru kita sholat jamaah gitu? Ataukah boleh sebelum berangkat kita sudah sholat jamaah dulu? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, mengenai darah tadi Ustadz ya. Iya. Biasanya tuh kadang-kadang kalau kita sholat itu kan ada kalanya kita digigit nyamuk atau mungkin garuk. Kita ada yang gatal gitu kan, kita garuk. Begitu kita tepuk ini nyamuk kan keluar darahnya nempel di tangan kita atau di baju kita. Kemudian ataupun kalau kita menggaruk itu ada bekas luka. Tergorok dengan kita, maka keluar darahnya. Kita tidak sadar itu Pak Ustaz. Ketika kita selesai sholat salam, kita melihat ada darah ini. Apakah kita harus mengulang salat kita atau sudah bisa itu Pak Ustaz? Ini itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kategori itu dulu berarti masih banyak berarti. Baik, yang pertama perihal sholat jamaah, apakah harus jalan dulu baru boleh kategori jamaah atau sebelum jalan sudah boleh jamaah? Nah, Bapak dan Ibu-ibu, sholat jamaah ini termasuk diantaranya adalah sholat qashar. Ini kategorinya rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Keringanan ini diberikan bagi siapa yang sudah masuk dalam kategori musafir. Termasuk dalam hal ini rukhsah untuk boleh berbuka puasa bagi musafir. Nah, kalau sudah masuk dalam kategori musafirnya, baru dia dapat rukhsah. Kalau belum masuk kategori musafir, dia belum dapat rukhsah. Nah, kapan orang masuk kategori musafir? Orang masuk dalam kategori musafir itu satu ya, dia sudah ada niat musafir, sudah ada niat safar. Yang kedua, safarnya sudah ada. Yang ketiga, safarnya ini bakal melewati sekian kilo batas minimal, 89 kilo lebih dan kurang. Nah, kalau tiga ini sudah ada, baru dia masuk dalam kategori musafir. Kalau salah satu di antara tiga ini belum ada, dia belum masuk dalam kategori musafir, baru cikal bakal. Jadi yang benar itu adalah adakan dulu safarnya walaupun sedikit. Misalnya dari Baitur Rahman mau ke Jakarta via pesawat, di mana kita sholat jamaknya, sekurang-kurangnya jamaknya di bandara. Dari Baitur Rahman keluar dulu. Sama juga lah saat kita berpuasa, kemudian kita sudah niat musafir, kita sudah makan sahur juga. Apakah sebelum kita berangkat kita boleh berbuka membatalkan puasa kita? Belum, adakan dulu safarnya. Sudah sampai Kayu Agung misalnya, batalkan. Itu kalau seandainya memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau untuk puasa, kalau selagi masih bisa ditahan dan perjalanan nyaman, tetap lebih utama berpuasa, jangan berbuka. Yang pertama. Yang kedua, nempak nyamuk atau garuk masih ada sisa luka. Kalau nyamuk kategorinya bisa dimaafkan karena dia kecil. Tapi kalau garuk, kalau lukanya sekedar kelihatan ada darah dan nominalnya sedikit, mirip seperti yang nyamuk tadi, volumenya, jumlah darahnya, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau dia ngalir agak banyak, itu kalau bisa jangan. Sama seperti mimisan. Kalau mimisan itu dianggap batal karena mimisan ini kategorinya dianggap banyak. Tapi kalau sekedar misalnya di dalam hidung ini kita habis ngorek hidung, kok ada darah misalnya, nah itu bisa dimaafkan. Tapi kalau dia mimisan, itu sudah dianggap banyak gitu. Jadi lebih baik diulangi. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ustadz bertanya, apakah boleh kita numpang sholat di rumah teman kita yang non muslim, ataupun pernah suatu kejadian kita nginap juga di rumah teman kita,
keluarganya masih non muslim, dia sendiri udah muslim tapi dia sendirian di rumah itu yang baru masuk Islam. Apakah boleh kita sholat di rumah tersebut? Yang kedua, pertanyaan saya mohon dikoreksi kalau salah. Biasanya kalau kita liburan misalnya ke suatu negara yang non muslim, itu tempat ibadahnya itu disatukan, prayer room seperti itu, tempat ibadah. Nanti kalau orang Kristiani sholat juga di room itu, atau di yang umat Islam di room itu juga disatukan, suatu kawasan wisata seperti itu. Apakah boleh kita sholat di tempat yang tempat ibadahnya disatukan, di ruang berdoa namanya prayer room atau ruang ibadah, atau di suatu kasus misalnya di tempat bencana ada tenda khusus untuk ibadah yang semuanya agama apapun bisa masuk di tenda tersebut. Demikian dua pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, sholat di rumah non muslim boleh atau tidak? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Boleh kalau seandainya memang tidak ada indikasi tempat yang memang secara zahir bahwa ini tempatnya najis, gitu. Tapi kalau di dalam rumah itu misalnya ada anjing misalnya ya, nah ini agak susah kita. Di mana kira-kira bagian tempat yang kemungkinan besar tidak tersentuh anjing misalnya kan? Oh, di dalam kamar, di dalam kamar sahabat. Oh, ternyata di dalam kamarnya itu misalnya kalau dia non muslim juga ya. Oh, di dalam kamarnya justru dia ngajak anjing misalnya kan? Jadi bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Boleh kalau memang masih ada kemungkinan ada tempat yang memang tidak tidak tersentuh wilayah najis. Tapi kalau seandainya tidak ada pilihan lain, tapi biasanya adalah pilihan lain ya. Tapi mungkin saja tidak ada pilihan lain, sehingga harus sholat di rumah itu, ya minimal sholatnya pakai sajadah lah. Minimal sholatnya pakai sajadah, supaya minimal ini kalaupun dia tidak kasat mata, keramik model seperti ini, ya kalau sudah dikasih sajadah, minimal sajadah kita yang suci. Ada space lah antara sajadah dengan najis yang dibawa. Kalau memang ada sisa najisnya. Gitu. Tapi kalau ada pilihan lain, apalagi ada musola, apalagi ada tempat-tempat lain, saya kira itu dulu harus yang diprioritaskan. Sekarang nomor 2, kalau prayer room, saya ragu untuk menjawabnya. Jadi saya dalam hal ini mohon izin untuk tidak dulu menjawabnya terkait dengan apakah boleh sholat di satu ruangan yang ruangan itu dipakai untuk seluruh umat di lintas agama untuk sholat ya. Karena ini juga baru kasusnya, masuk pertanyaan model seperti ini baru masuk ke saya. Jadi sementara saya mohon ditunda dulu untuk dijawab. Mudah-mudahan nanti pekan-pekan berikutnya kalau nanti sudah ada jawabannya, mudah-mudahan nanti bisa tayang di media Bang Raya nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya hanya ingin tahu, memastikan jika ada pakaian kena najis, khususnya dicuci dengan mesin cuci, itu apakah pakaiannya dulu baru air atau airnya dulu baru pakaian? Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Buya Yahya, dan saya satu ide sama beliau, satu pemikiran sama beliau, kalau ada pakaian yang najis mau dicuci, itu pakaiannya dulu baru kemudian airnya. Karena dalam hal ini air mendatangi pakaian. Tapi kalau airnya dulu baru pakaiannya, berarti ini pakaian yang mendatangi air. Kalau air yang mendatangi pakaian, kira-kira modelnya seperti ini. Di lantai ada najis, kemudian air kita siramkan, beres. Tapi kalau ini ada air, kemudian ada najis, maka ini jadi najis. Ya memang unik, masalah ritual model seperti ini memang unik. Jadi dahulukan dulu pakaiannya, baru kemudian airnya. Kalau memang ada najisnya ya. Nah makanya nanti mencuci pakaian yang ada najisnya dengan tidak ada najisnya itu, biasanya di rumah tangga itu dibedakan. Pakaian anak-anak yang isinya najis semua, nanti ini biasanya dibedakan. Pakaian yang bersih-bersih dulu di sini. Nah yang di sini biasanya disiram dulu, sudah disiram, kemudian airnya dibuang, baru kemudian disiram air sabun. Biasanya begitu di rumah-rumah tangga. Kira-kira itu simpelnya. Kira-kira itu dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.